Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali kita pada pertemuan kali ini bersama saya Ismail Andigo. Kita akan membahas satu materi yang berjudul menghindari akhlak mazmumah, yaitu perkelahian antar pelajar, mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras atau miras, dan narkoba dalam pandangan agama Islam. Sebelum kita mulai membahas materi ini lebih jauh, yuk kita simak video berikut ini. Seorang pelajar sekolah menengah atas di Kalideres mengalami luka di tangan akibat sabetan senjata tajam dari pelajar lain saat melintas di wilayah Pegadungan, Jakarta Barat. 5 orang pelajar terduga pelaku pembacokan berhasil diamankan warga setelah laju motornya dihalangi mobil milik salah seorang warga. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 orang pelajar sekolah SMA N95 Pegadungan menjadi korban pembacokan oleh sekelompok pelajar SMK PGRI 24 di Jalan Peta Utara, Kalideres, Jakarta Barat. Melihat ada pelajar yang terluka, warga sekitar kemudian berusaha menangkap para pelajar yang diperkirakan berjumlah 12 orang tersebut. Mereka berusaha kabur namun gagal karena dihalangi mobil milik salah satu warga. 5 orang pelajar terduga pembacokan berhasil diamankan warga. Video tersebut merupakan gambaran daripada keadaan remaja pada saat ini, khususnya di kalangan antar pelajar, yang mana akhlak mazmumah telah terjadi di berbagai tempat. Untuk lebih jauh, mari kita pahami tentang akhlak tercela. Yang pertama, tentang perkelahian antar pelajar. Makna perkelahian antar pelajar yaitu suatu pertengkaran atau perkelahian yang biasa dilakukan secara beramai-ramai dengan melibatkan banyak pelajar dari 2 kelompok yang berbeda atau lebih. Selanjutnya, mari kita bahas faktor penyebab perkelahian antar pelajar. Pertama, perselisihan atau ketidakcocokan antar individu seperti masalah dengan teman atau rivalitas. Yang kedua, pelajar seringkali merasa terdorong untuk menunjukkan keberanian atau membuktikan diri kepada kelompok teman sebaya mereka. Yang ketiga, pelajar yang menjadi korban perundungan seringkali merasa tertekan atau terpaksa untuk membela diri yang dapat mengarah pada konflik fisik. Yang keempat, ketidakstabilan atau masalah di rumah seperti kekerasan rumah tangga atau kurangnya dukungan emosional. Dan yang kelima, ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik melalui komunikasi yang efektif dan resolusi masalah yang damai. Larangan tentang perkelahian dan permusuhan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Adapun dampak perkelahian antar pelajar ini yaitu takut, was-was ketika jalan sendiri, mengalami cedera bahkan berujung kematian, menyulitkan orang lain terutama orang tua, merusak sarana dan prasarana umum, proses belajar terganggu, mengikis nilai toleransi dan perdamaian, mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Setelah kita mengetahui dampak buruk dari akibat perkelahian antar pelajar, selanjutnya kita akan melihat solusi. Yang pertama, jadikan agama sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, lakukan aktivitas yang positif. Kemudian dari pihak aparat memberikan sanksi hukum yang tegas. Dan orang tua atau guru memberikan pendampingan dan pembinaan. Setelah membahas perkelahian antar pelajar, selanjutnya kita akan membahas akhlak mazmumah atau akhlak tercela
yaitu minuman keras dan narkoba. Mari kita simak video berikut ini. Dua pelajar SMK di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia usai meminum miras oplosan dengan campuran alkohol 70% dan minuman bersuplemen. Kejadian bermula pada Jumat lalu saat kedua korban beserta 7 rekan lainnya meracik minuman dengan campuran alkohol dan minuman bersuplemen. Ketika mereka bermain ke sebuah villa, 2 orang meninggal di rumah sakit sedangkan 7 lainnya masih dalam kondisi lemas. Dengan melihat tayangan berita tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa betapa bahayanya minuman keras ini. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol sehingga dapat menyebabkan ketagihan bagi orang yang mengonsumsinya, bahkan merusak mental dan fisik orang tersebut. Adapun larangan tentang minuman keras ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dari penjelasan ayat tersebut, kita dapat mengetahui dampak minuman keras. Minuman keras merupakan induk dari segala kejahatan, kunci dari semua keburukan, bisa menghilangkan iman dan menyebabkan amalan menjadi tertolak. Itulah dampak daripada kecanduan minuman keras. Selanjutnya, untuk para remaja perlu untuk mengadakan solusi jika sudah kecanduan minuman keras. Adapun solusi yang bisa dilakukan yaitu, yang pertama, meningkatkan keimanan. Yang kedua, senantiasa rajin melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga, selalu melakukan kegiatan positif. Keempat, rehabilitas. Dan yang kelima, pendampingan dan pembinaan dari orang tua dan guru. Akhlak tercela selanjutnya yaitu narkoba. Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangnya rasa dan menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu, kita harus menjauhi narkoba. Adapun manfaat menjauhi narkoba, yang pertama, terpeliharanya akal yang baik. Kedua, terhindar dari ketergantungan. Ketiga, menjaga kesehatan. Keempat, keluarga lebih harmonis. Kelima, terwujud generasi yang berakhlakul karimah. Dan yang keenam, tidak berurusan dengan pihak yang berwajib atau polisi. Bagi seseorang yang sudah kecanduan narkoba, maka dia akan mengalami beberapa dampak. Di antaranya, narkoba dapat merusak organ tubuh seperti hati dan jantung serta melemahkan sistem ketebalan tubuh. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan masalah mental seperti kecemasan, depresi, dan penurunan fungsi kognitif. Narkoba sering menyebabkan konflik dengan keluarga dan teman serta isolasi sosial. Selanjutnya, narkoba dapat mengurangi kinerja di sekolah atau pekerjaan dan menyebabkan masalah hukum. Bagi seseorang yang sudah kecanduan narkoba, maka perlu diadakan solusi. Solusi terhadap kecanduan narkoba ini yaitu, yang pertama, berdoa dan bertobat dengan sepenuh hati memohon ampunan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kedua, cari bantuan dari ahli kesehatan mental atau dokter untuk penilaian dan perawatan yang sesuai. Ketiga, berupaya meningkatkan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran untuk memperkuat iman dan mendapatkan ketenangan batin. Yang keempat, ikuti program rehabilitas narkoba yang menyediakan terapi dan dukungan untuk proses pemulihan. Yang kelima, dukungan sosial dan komunitas umum dan Islam. Bergabung dengan kelompok dukungan atau komunitas pemulihan, baik yang berbasis agama maupun umum, untuk mendapatkan dukungan emosional dan sosial. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang membahas tentang akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Mudah-mudahan pembahasan ini kita dapat mengambil pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, kepada siswa akan diberi tugas untuk mengerjakan LKPD berupa kuis berikut ini. Terakhir, jadilah pelajar yang membanggakan dan berakhlak mulia. Terima kasih. Seno tudrak, no tawuran, no miras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.